Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman sebelumnya yang sudah mengklik video ini. Perkenalkan, nama aku Monica Andayani. Jadi di konten kali ini aku akan bahas beberapa diet yang mungkin dipertanyakan di akun Instagram aku. Sebelumnya aku pernah ngalamin yang namanya obesitas badan, dinamakan kelebihan berat badan. Aku udah di tahap yang obesitas. Waktu itu berat aku ada 80 kilo. Karena di sebelumnya itu aku udah pernah diet secara kayak ngawur banget gitu waktu itu. Dan ngebuat berat badan aku tuh naik jadi 80 kilo, yang awalnya itu cuman sekitar ada 60 kiloan. Jadi aku sekitar naiknya itu ada 20 kiloan kali ya. Dan di video kali ini aku akan bahas tuntas kenapa bisa aku turun lagi ke posisi yang sebelumnya, ke 60-an. Dan itu butuh waktu kurang lebih dari bulan September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, hampir ke Maret bulan ini. Jadi ada sekitar 6 bulanan aku turun 20 kilo. Untuk lebih bikin aku semangat ya teman-teman, sebelumnya klik tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian lonceng untuk notifikasi dan kita bisa kenalan atau support satu sama lain. Mari kita bahas ke video selanjutnya. Nah, oke, seperti yang dipertanyakan teman-teman yang ada di Instagram dan mungkin yang ngeh banget sama video-video aku sebelumnya. Kalau di video-video aku sebelumnya itu aku memang ngalami berat badan yang signifikannya tuh naiknya cepet banget, yaitu dari angka 60 kilo kemudian bisa naik ke angka 80 kilo. Jadi di sini sih goyang aja ya, aku ceritanya masih sesuai pengalaman aku waktu itu. Karena memang di awalnya itu aku juga kaget kenapa berat badan aku bisa segitu banyaknya. Aku juga masih belum sebegitu sadar waktu itu, kayak aku masih segini, kok aku masih segini. Dan waktu aku timbang di salah satu tempat kesehatan gitu, terus kayak berat badan aku waktu itu gila 80 kilo, padahal itu waktu itu aku belum diet. Terus aku diet menjadi berat badan aku tuh 78,90 seperti itu. Jadi turun cuman 1 kilo 1,1 kalau enggak 1,9, hampir 2 kilo lah ya. Nah, kenapa sampai aku mutusin buat diet? Yaitu karena itu udah berpengaruh banget di menstruasi aku. Dan alasan aku bisa naik berat badan atau kelebihan berat badan, obesitas itu karena juga aku melakukan diet yang salah, diet yang nggak bisa diterima sama tubuh aku, sama metabolisme badan aku, dan ngebuat itu tadi tuh naik berat badan 2 kali lipat daripada kayak sebelumnya. Jadi itu kayak awalnya cuma naik berapa kilo, tiba-tiba naik berkali lipat-lipat 20 kilo sampai ke 80, ke tahap 80. Yang ada di video aku, mungkin ini adalah berat aku ketika aku udah ngelakuin diet hampir semingguan, tapi cuma turun segitu doang. Dan itu udah susah payah banget, dan itu kayak aduh, aku ini belum tahu gimana badan aku mau, ini belum tahu. Kalian harus tahu dulu apa yang tubuh kalian butuhkan. Sama aku pernah minum obat diet ya, sama temen aku, kayak kita tuh kayak juga coba-coba gitu loh beberapa obat diet gitu kan ya. Udah hampir habis 1 botol kalau nggak salah. For your information, aku punya sakit lambung, aku punya emah, aku punya asam lambung. Jadi itu nggak bisa sembarangan, apapun yang masuk ke tubuh aku tuh kayak aku harus ngontrol. Kalau nggak sampai aku sembarangan makan dan segala macamnya, itu bakal berpengaruh sangat buruk di aku nantinya ke depannya. Makanan pedas aku juga suka, tapi tidak terlalu banyak. Tidak terlalu suka pedas yang sangat banget, untuk level yang sangat tinggi tuh aku sama sekali nggak bisa. Aku minum kopi, untuk teh aku juga minum teh. Dan selama aku mengkonsumsi obat diet tadi, aku pure hanya minum air putih. Tapi berat badan aku waktu itu turun itu kayak cepet banget juga sih waktu itu, tapi langsung naik lagi. Jadi kayak struggling waktu itu. Dan akhirnya aku stop, sama teman aku juga, dia juga berhenti karena emang kita beli 1 botol itu dibagi 2 kalau nggak salah, atau dia beli 1 botol, aku juga coba 1 botol dibagi 2 kalau nggak salah. Jadi kayak 50-50 ya, lu segini aku segini, kayak gitu kan waktu itu. Terus ya udah, kita minum tuh barengan karena emang kita tuh lagi ada masalah sama berat badan kan waktu itu. Jadi ya sama-sama kita minum, tapi kayak ngerasa aduh, aku ngerasa kayak gini berat, nggak bisa nih minum ini. Terus aku juga udah mulai perih di lambung aku tuh udah mulai perih, jadi aku tuh harus berhenti waktu itu. Kemudian setelah itu aku kan berhenti minum obat itu tadi, tapi aku tetap work out karena mumpung bisa nurunin berat badan, aku harus olahraga, aku harus memanfaatkan momen ini waktu itu. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa, aku berhenti. Terus akhirnya aku mulai lagi karena aku tahu berat badanku 80 itu. Aku mulai lagi, aku olahraga lagi, aku ngelakuin segala macamnya dengan cara aku malam itu masih workout, aku masih olahraga, tenaga aku masih aku pakai untuk seperti itu. Terus juga
aku lakukan segala hal waktu itu, sampai naik sepeda, lari, itu bener-bener kayak kesusahan waktu itu karena di awal aku melakukan salah diet. Jadi waktu itu dulu aku tuh berpengaruh ke menstruasi. Siklus menstruasiku tuh sama sekali berbeda dengan adik dan kakakku karena emang kita kan 3 bersaudara cewek semua, dan aku tuh yang paling ngerasa gila kenapa aku menstruasi aja telat daripada mbak sama adik ya. Terus juga dari proses kayak segala macamnya itu aku tuh itu loh lebih gendut daripada adik sama mbak aku waktu itu. Jadi kayak kenapa aku bisa susah banget kayak mens kadang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, sampai ke tahap aku tuh yang harus minum obat biar aku mens. Waktu itu aku ke puskesmas sama ibu aku yang pertama. Aku dicek waktu itu karena memang aku bingung kan, itu udah nggak mens sekitar 3 jalan ke 4 bulan. I'm not a 17 waktu itu. Jadi dan ya udah nggak apa-apa. Bu bidannya itu bilang kayak gitu, katanya hormon berpengaruh ke hormon. Aku disuruh mengurangi minum minuman manis. Aku emang nggak seberapa suka manis, jadi emang ya minum sewajarnya aja. Terus juga untuk makanan memang aku suka makan, tapi itu bukan makanan yang nggak sehat, yang terlalu berlemak seperti itu justru aku malah nggak suka. Jadi ya aku makan minum sewajarnya masih. Kemudian alhamdulillahnya aku bisa mens. Waktu itu aku dikasih obat juga, dan aku baru minum 3 harian itu aku udah mulai mens dan normal. Dan aku berhenti minum obatnya karena ya emang sehabisnya itu dikasih itu aja sesuai resep dokternya aja. Itu kan di puskesmas sama ibu waktu itu. Kemudian besoknya lagi 3 bulan itu udah mens secara rata. Kemudian lagi 3 bulan mensnya itu aku udah secara rata dan berhenti lagi, stuck lagi. Kemudian aku coba lagi ke bidan tersebut kan, tapi waktu itu nggak diantar sama ibu kalau nggak salah. Aku coba mandiri, pulang kerja aku langsung mampir ke bidan itu tadi. Dia bilang, kayaknya lebih baik kamu cek di dokter deh, kayak gitu kan dia bilangnya. Oh oke, aku bakal cek ke dokter. Terus aku ke bidan sendiri, waktu itu aku dites pakai test pack itu karena emang kan dicek I'm pregnant or not. Jadi waktu sama ibu juga dites pakai test pack juga yang sama, dan itu hasilnya negatif. Kemudian juga akhirnya bidan tersebut menyarankan aku untuk ke puskesmas ambil surat rujukan agar bisa memakai BPJS ke rumah sakit. Ke puskesmasnya pun itu nggak langsung aku minta buat surat rujukan, nggak, tapi aku di puskesmas masih diperiksa lagi waktu itu. Keesokan harinya aku ambil libur kalau nggak salah, waktu ke puskesmas itu dites juga pakai test pack dan hasilnya negatif lagi. Kemudian aku dikasih surat rujukan untuk menuju ke rumah sakit yang bersangkutan nanti yang akan aku datangi. Kemudian di hari besoknya lagi, karena nggak bisa hari itu juga, besoknya lagi baru aku datang ke rumah sakitnya. Kemudian di rumah sakit tersebut aku disuruh menemui kan aku udah bawa surat rujukan agar aku bisa dicek pakai BPJS itu tadi. Nah di sana itu aku langsung disuruh ke ruangan dokter kandungan coy. Jadi aku kesana itu ketemu sama dokter kandungan. Takutnya nanti di rahim aku atau di bagian dalam aku tuh, kewanitaan aku tuh kayak ada entah apa sesuatu yang ngebuat aku jadi kayak parno gitu loh. Karena aku denger PCOS, aku denger segala macamnya, pokoknya soal rahim dan segala macam, aku bener-bener takut waktu itu. Dan alhamdulillah aku ketemu sama dokter yang baik waktu itu, dia cewek juga, dan aku kayak nggak, jadi aku tuh nyaman buat ceritanya waktu itu. Disaranin buat endoskopi atau dimasukin kayak, sorry, kamu bakal dimasukin kayak kamera buat dilihat itu nanti di dalam rahim kamu tuh ada apanya, takutnya ada benjolan dan segala macamnya. Terus karena itu nggak dianjurkan buat orang yang masih belum menikah, jadi aku mengambil yang USG. Nah kayak gitu tuh dicek tuh. Kalau misalnya kalian mau berbayar bisa, biasanya tuh kalau nggak salah budgetnya sekitar 300 sampai 500-an untuk yang di USG. Tapi ya, karena aku pakai BPJS jadi kayak gratis gitu kan. Nah setelah dicek, kemudian itu nanti dilihat tuh, itu bersih, alhamdulillah tuh kayak nggak ada apa-apa waktu itu. Dan dokternya bilang, kayaknya dia tanya, kamu makan gini-gini dan segala macam. Aku bilang aku nggak makan gini-gini dan segala macam. Terus aduh aku nggak ngerti ya gimana lagi, kayaknya kamu harus aku kenalin ke ini temannya dia. Jadi aku dibawa ke temannya dia yang ahli gizi. Kemudian aku pindah ke dokter hari itu juga ya, dari dokter kandungan itu tadi, ibu terima kasih, dikenalin sama dokter yang cowok ahli gizi tadi, ganti nih sekarang yang cowok ke yang ahli gizi. Kemudian yang di ahli gizi dia bilang, sebelumnya kamu makan apa dan segala macam. Aku di berat badan aku ditimbang. Setelah tadi dicek semua kan normal, jadi tuh aku langsung kayak bertanya, terus yang salah dari aku apa dok, kenapa dok gitu kan. Dia jawabnya, kamu pernah diet apa. Itu tuh yang bikin menarik di situ. Di EBM ini aku melakukan
di situ aku melakukan kesalahan yang sangat besar waktu itu katanya. Karena di diet DBM aku menaikkan protein, kandungan protein yang aku makan dan yang aku asup setiap harinya itu kan lebih tinggi daripada aku biasanya. Di situ salahnya, karena aku waktu itu jadi dikasih ilmu sedikit nih sama dokternya. Dia bilang cowok, cewek, semua orang manusia itu mempunyai dua hormon wanita. Aku langsung ngomong pakai bahasa aku ya, bukan bahasa dari dokternya. Jadi cowok, cewek itu punya dua hormon. Satu, dia punya, even dia cowok, cewek, pokoknya dia manusia, dia punya hormon cewek, dia punya hormon cowok. Kalau dia cewek berarti dia dominan ke hormon cewek. Kalau dia cowok, dia dominan hormon cowok, kayak gitu ya kan. Nah waktu itu karena aku makan makanan yang meninggikan protein, kemudian juga mengurangi karbohidratku langsung secara drastis, dan itu nggak teratur, dari jam tidur, kesehatanku sangat buruk. Dan di situ kata dokternya hormonku yang maksudnya sekarang hormonku tuh lebih hampir dominan ke yang laki-laki. Langsung aku kayak masa gila, masa bisa kayak gitu loh. Terus juga akhirnya ya udah nggak apa-apa, maksudnya gini aja, kamu sekarang coba rubah pola hidup kamu harus lebih sehat dengan cara kamu diet, kamu olahraga, gimana caranya kamu bisa keringetan dan segala macam juga. Oke, alhamdulillah. Aku coba semuanya, dengan maksudnya semuanya dalam arti kayak aku nonton YouTube diet yang baik dan benar itu seperti apa, olahraga, lari, dan harus berkeringat, harus hidup sehat, pola hidup sehat itu jadi bukan cuman makan, tapi mulai dari tidur, mau tidur, bangun tidur, sampai mau makan, apa yang dikeluarin, apa yang kamu masukin ke badan, apa yang kamu keluarin ke badan, itu semua adalah hitungan dari hidup sehat. Oke. Dan di situ aku awalnya kayak masa, ya udah kita coba gitu kan ya. Waktu itu kalau nggak salah pandemi juga kan saya. Jadi waktu pandemi itu aku ya udah, aku diet aja gitu. Aku ikut senam-senam yang ada di YouTube, itu yang awal. Kemudian mulai dari mengurangi nasi, jadi aku sama sekali nggak makan makanan yang manis sama sekali. Aku cuman makan nasi 2 sendok setiap harinya. Awalnya jangan langsung 2 sendok ya. Jadi untuk awalnya aku masih makan 4 sendok, 5 sampai 4 sendokan, karena emang aku nggak bisa kan. Terus aku makan sayurnya itu nggak terlalu diolah sangat totalitas diolah gitu, nggak, tapi masih sayur yang kayak misalnya sayur kangkung. Biasanya kan dimasak tuh pakai semua saus kecap manis, kecap asin, tuh enggak, tapi kayak lebih sedikit aja perasanya. Bahkan even rasa asin pun itu bakal aku kurangin, jadi kayak hambar gitu loh. Terus juga kangkungnya masih dalam kondisi kangkung yang belum terlalu layu, jadi karena dimasak tapi masih dimakan tuh masih kriuk-kriuk. Jadi aku makan yang seperti itu. Kemudian aku tidak makan tahu yang terlalu tinggi protein, karena aku kemarin katanya kan kebanyakan protein, jadi aku kayak makan makanan yang mulai berkurang proteinku. Jadi aku cuman telur, tapi cuman telurnya aku ambil sebagian aja ya kan, saya lebih banyak ke sayurnya juga, dan tidak makan kerupuk atau snack atau cemilan apapun. Setelah turun segitu aku kayak ngerasa gila, berat badanku masih sok 75, 74 ke 75, 74 koma lah ya, 75 lah ya. Itu udah amazing banget menurut aku, dan aku langsung kayak mulai itu olahraga, tapi kayak olahraganya masih olahraga yang joget-joget, terus kayak nggak terlalu yang aerobik banget buat ngebentuk massa berat otot aku tuh masih belum waktu itu. Jadi masih biasa aja, yang makannya juga aku nggak makan malam, karena gini loh, sebenarnya makan malam itu boleh, tapi yang nggak langsung tidur. Tapi kalau misalnya kamu makan malam dan 1 jam setelah itu kalian tidur, itu sama sekali nggak boleh. Bukan cuman buat bentuk tubuh, tapi buat kesehatan, fungsi tubuh kamu juga nanti akan berfungsinya juga jadi buruk gitu loh. Setelah aku kayak ngelakuin diet dan segala macamnya, mulai dari makan pagi, aku nggak makan sarapan ya, sarapan aku nggak, cuman aku minum minuman seperti kayak susu ultra, susu Bear Brand. Aku nggak minum susu diet ya, itu tinggi protein, aku juga tidak minum yang seperti itu. Jadi aku minum Bear Brand, susu ultra, coklat atau putih. Bear Brand pastinya yang putih. Sampai sebelum jam 12 aku masih minum air doang. Jadi sehari aku minum ada 3 liter air mineral. Itu masih di awal, karena aku nggak bisa lebih dari itu, masih belum. Sampai akhirnya aku bisa ke kayak 1500 itu, bisa habis 4 botol coy. Aku juga gila, aku
aku bisa. Selama 2 minggu aku lakuin itu kayak langsung gila, bisa berat badan aku ke 68 kilo. Setelah ke 68 kilo aku ngelakuin diet seperti tadi, itu kerasa coy, dari lengan aku sini, terus juga di bagian belakang punggung sini, itu tuh kayak yang awalnya gede-gede gitu kayak berkurang gitu loh. Terus wah, baju yang lama-lama bisa dicoba ini, wow. Dari situ kayak langsung ya udahlah dicoba, set, muat. Aku ngelakuin workout dan segala macamnya sampai ke bulan ini, bulan Maret. Berat badan aku sekarang 62 kilo. Di awalnya itu tadi yang sekitar 80 kilo segini menjadi seperti ini, alhamdulillahnya. Dan I am so happy. Masih belum dibilang kategorikan kurus yang langsung drastis, belum. Tapi aku seenggaknya sudah bersyukur, sudah memiliki bentuk badan yang seperti ini. Aku sudah menstruasiku juga sudah langsung lancar. Terus juga buat teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah mau nyempet-nyempetin buat nonton di video ini. Karena emang aku cuman cerita pengalaman aja. Nanti untuk lebih detailnya kalian bisa di chat aku di Instagram aku @monichandayani di sini. Kemudian kalian bisa komen di kolom komentar bawah ya. Apa aja sih kalau emang aku harus bahas secara detail itu di bagian mananya, di bagian aku makannya atau minumnya. Karena aku nggak bisa ngepanjang-panjangin video juga, durasinya terlalu lama. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mau nonton atau mendengarkan cerita saya hari ini, konten saya hari ini. Terima kasih sebelumnya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa klik tombol merah ya buat support aku terus. Dan see you di next video. Dadah semuanya, assalamualaikum.